Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bermuajahah walaupun dengan keadaan seperti ini dan lewat aplikasi atau video ya. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar yang namanya tentang makanan halal dan makanan haram ya. Namun sebelum mulai, saya ingatkan kepada semuanya, yaitu untuk satu, yang pertama mencuci tangan pakai sabun dan airnya mengalir ya. Kemudian pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan yang utamanya adalah istirahat yang cukup dan makan yang sehat tuh, supaya kita terhindar dari COVID-19 tuh ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa, yaitu dengan membacakan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan yang pertama untuk pahlawan-pahlawan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan ya. Yang kedua kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan yang ketiga adalah untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada ya. Mari ala hadiniyah wa kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Selanjutnya yaitu kita akan mulai materi yang pertama ya, tentang makanan halal dan makan haram. Yang poin pertama adalah makan halal. Ini akan kita jelaskan nanti tentang yang pertama, arti makan halal, kemudian apa dalilnya, kemudian macam-macam makanan halal itu ya. Oke, yang pertama adalah tentang pengertian atau makna dari makanan halal. Apa sih yang namanya makanan? Makanan itu kalau dalam bahasa Arab artinya at-ta'am. At-ta'am itu makanan. Apa yang namanya makan? Makan itu adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam badan, ke tubuh kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenyangkan atau menghilangkan lapar, itu namanya makan. Yang kedua adalah halal. Apa yang namanya halal? Halal itu halal itu dalam bahasa Arab artinya apa? Diperbolehkan, gitu. Diperbolehkan. Jadi yang namanya makan halal adalah segala sesuatu makanan yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan juga menurut ajaran Islam. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu adalah surat Al-Baqarah ayat 29. Bunyinya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke penciptaan langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi apa?
Allah menciptakan ini, menciptakan langit dan menciptakan bumi dengan segala isinya adalah untuk manusia. Jadi semuanya diperbolehkan dengan catatan yaitu tidak ada larangan yang mencegahnya. Nah, itu ya. Jika sesuatu boleh, maka apa? Yang pertama, ada macam-macam makanan halal supaya tahu ya. Apa makanan halal itu? Yang pertama, satu, halal karena zatnya. Ya. Zatnya apa? Zatnya itu maksudnya bahannya itu halal, jelas halalnya, jelas bahannya itu. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, yaitu berasal dari binatang atau tumbuhan yang halal. Contohnya apa? Beras itu dari padi, jelas kehalalannya. Kalau binatang apa? Ada ayam, ada kambing, jelas kehalalannya, itu kan boleh dimakan. Yang keduanya apa? Telah dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas, itu ya sudah ada dalilnya supaya itu bahwa menerangkan bahwa makanan tersebut halal. Ya, selanjutnya adalah ciri-ciri yang ketiga adalah makanan tersebut adalah menyehatkan. Jadi yang makanan yang tidak menyehatkan itu tidak boleh, berarti dilarang ya. Misal seperti merusak organ ataupun yang lainnya ya, itu ya. Kemudian tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Contohnya seperti apa? Narkoba itu nggak boleh ya, itu karena merusak badan, akal dan pikiran. Kemudian makanan tersebut tidak kotor, tidak najis dan tidak menjijikan. Itu ciri-ciri dari makanan yang halal, dari sananya atau dari zatnya, dari bahannya sudah halal ya. Kemudian kita tahu cara-caranya tadi ya. Nah, ini sekarang ada cara memperolehnya ya. Cara memperoleh kehalalan tersebut ya. Yang pertama adalah barang tersebut atau makanan tersebut bukan hasil mencuri. Kalau hasil mencuri, maka tentunya makanan tersebut haram. Bukan hasil dari menipu, bukan hasil dari merampok, riba atau bahkan korupsi ya. Jadi kalau hasil dari itu semua yang disebutkan tadi, maka makanan tersebut termasuk makanan haram ya. Kemudian yang ketiga adalah halal dari cara memprosesnya ya. Maksudnya apa? Makanan tersebut diolah dengan cara yang baik. Nah, maka itu halal. Kalau tidak baik, contohnya seperti apa tidak baik itu? Semisal cara makanannya, memasaknya itu bekas memasak makanannya haram, maka itu tidak boleh ya. Atau tercampur dengan bahan-bahan yang lain, maka nanti makanan yang halal tersebut menjadi haram karena pemprosesannya salah itu ya. Dan yang keempat yaitu adalah cara menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya. Nah, apa? Yaitu jika makanan tersebut disajikan atau diantar atau menyimpannya pada perak, barang yang terbuat dari perak atau emas, maka itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena emas itu bukan untuk menyimpan makanan ya, bukan untuk yang lainnya itu ya. Ya, itu saja pertemuan pada hari ini. Materi nanti insya Allah jika ada umur ya, ada kesempatan lain kita akan bertemu lagi. Namun terlebih dahulu kita tadi apa ya, tentang makanan halal itu apa, makanan cara-caranya seperti apa. Ada yang namanya dari bahannya sudah halal, ada cara
memperolehnya juga halal, ada cara memproduksinya juga benar, dan yang lain-lainnya. Itu saja ya yang dapat disampaikan. Sebelum ditutup pada pertemuan hari ini, ingat bahwa ketika di rumah untuk selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.